Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ainun Jamila di segmen Di Balik Cadar. Kali ini kita akan membahas tentang pemaksaan jilbab di sekolah umum. Kenapa harus digarisbawahi di sekolah umum? Karena kalau di sekolah yang memang berbasis agama tertentu, maka tentu ada peraturan-peraturan khusus terkait dengan pakaian. Nah, sedangkan di sekolah umum itu sendiri, namanya juga sekolah umum, tentu tidak boleh ada, dan memang peraturannya seperti itu. Di Perundang-undangan nomor 14 tahun 2014 itu memang sudah diatur bahwa tidak boleh ada pemaksaan terkait dengan atribut-atribut khusus keagamaan, baik itu agama Islam, Yahudi, dan Kristen. Jadi di sekolah umum memang ya peraturan seragam ya yang penting sopan, sesuai dengan norma-norma yang ada, tanpa kemudian harus menunjukkan simbol-simbol agama tertentu. Adapun sekarang ketika kita mau untuk menunjukkan simbol-simbol agama tertentu, misalnya jilbab di dalam Islam, sekolah umum juga tidak boleh melarang seperti itu. Jadi tidak boleh dilarang ketika dia mau memilih untuk berjilbab, dan juga tidak boleh dipaksakan ketika dia tidak memilih untuk mengenakan jilbab sekalipun dia beragama Islam. Nah, fenomena yang terjadi belakangan ini, saya sudah 2 kali menuliskan tentang pemaksaan jilbab ini. Yang pertama itu masih di tahun yang sama. Pertama itu ada pemaksaan jilbab di Jawa Tengah juga. Siswi berinisial Y itu dipaksa oleh salah seorang guru untuk mengenakan jilbab. Nah, baru-baru ini kejadian lagi. Ada siswi di salah satu sekolah di Jawa Tengah itu juga mengalami hal yang sama, dipaksa untuk mengenakan jilbab, sampai anak tersebut disuruh bertaubat di depan teman-temannya hanya karena tidak berjilbab. Miris sekali saya mendengar kejadian ini, karena waktu saya SMP pun saya mengalami hal yang sama, dipaksa untuk berjilbab. Karena kamu muslim maka kamu harus pakai jilbab, begitu kata guru saya waktu saya SMP. Jadi kalau flashback waktu saya SMP, saya sekolah di sekolah negeri. Di sana ketika saya mendaftar dan lulus, itu sama sekali tidak ada peraturan yang kemudian mengharuskan semua siswi yang muslim itu harus berjilbab. Sama sekali tidak ada. Saya menjalani tahun pertama di sekolah saya dengan baik-baik saja. Waktu itu saya belum berjilbab. Kemudian naik di tahun kedua. Tahun kedua setelah naik di kelas 2, itu sudah ada guru yang memaksakan jilbab ini ke siswi-siswi muslim. Parahnya, pemaksaan ini membuat saya akhirnya takut, dan ya mau nggak mau pakai jilbab saja daripada dalam tanda kutip jadi buronan di sekolah. Mending ya sudah ikuti saja mau guru itu. Jadi kronologisnya waktu itu siang-siang, kebetulan saya masuk siang dan datang ke sekolah seperti biasa, tidak pakai jilbab, tapi ya pakaiannya sopan ya, sesuai dengan seragam pada umumnya gitu, pakai baju pramuka waktu itu. Nah, guru saya ini masuk ke kelas-kelas, dia bukan wali kelas, bukan juga guru, saya juga nggak tahu beliau ini guru apa sebenarnya, cuman beliau punya kuasa untuk melakukan itu. Jadi guru ini masuk ke kelas-kelas, langsung ngomong, di sini siapa yang siswi muslim gitu. Coba angkat tangan. Ya angkat tangan dong, karena kan kita beragama Islam ya, jadi udah angkat tangan gitu. Habis angkat tangan ditanya, kamu muslim? Terus jawab, iya saya muslim. Terus kenapa nggak pakai jilbab? Nggak tahu mau jawab apa, bingung juga ya. Umur belasan tahun, waktu itu saya masih umur 13-14 tahun, ditanya, kamu muslim kok nggak pakai jilbab gitu. Nggak tahu mau jawab apa. Terus dinasehatin sih pada waktu itu, tapi dengan nada yang agak keras. Kamu nanti harus pakai jilbab ya,
Kalau enggak ada hukumannya gitu. Itu seingat saya. Itu saya biarkan aja berlalu gitu. Tahu-tahunya pas sore kita sudah mau pulang, itu tiba-tiba entah di kelas lain atau itu kakak kelas saya di kelas 3, ibu itu bawa gunting dan dia mengejar siswi-siswi yang muslim yang nggak pakai jilbab. Mungkin beliau sudah memperingatkan, tapi belum dilaksanakan. Akhirnya beliau mungkin marah atau merasa tidak dituruti keinginannya. Akhirnya punishment-nya itu dia mau menggunting rambut teman-teman muslim saya yang belum pakai jilbab. Gitu. Jadi ini kan termasuk pemaksaan ya. Kenapa kita kemudian harus memaksakan keinginan kita gitu untuk orang lain? Bisa untuk kita lebih bersikap lemah lembut, bersikap dewasa, kemudian menasehati. Kalau menasehati kemudian anak ini memang belum mau, ya untuk apa dipaksakan gitu kan? Selama kamu sudah berpakaian dengan sopan, tidak melanggar norma-norma yang ada, menurutku ya sudah gitu. Ini kan juga sekolah umum, bukan sekolah agama gitu. Dimana sekolah umum ya pakaian kita sudah diatur ya seperti itu gitu. Tidak harus menunjukkan atribut keagamaan tertentu, itu menurutku. Bahkan beberapa hari kemudian saya melihat teman saya sendiri itu dihukum, dipermalukan di tengah-tengah lingkungan sekolah pas jam istirahat, ditunjuk-tunjuk sampai teman saya itu nangis, rambutnya digunting dan dimarah-marahin. Kamu ini sudah dikasih tahu tapi nggak mau dengerin. Kamu muslim tapi nggak mau pakai jilbab. Emangnya kamu datang ke sini mau jadi artis, mau menunjukkan bahwa kamu itu cantik, rambut kamu bagus. Saya masih ingat sampai sekarang, dan itu kalau ingat kisah itu lagi jadi kasihan. Jadi setiap kali ada kasus-kasus terkait dengan pemaksaan jilbab, saya pasti flashback ke masa SMP saya. Saya karena melihat itu takut akan dipermalukan juga, akhirnya terpaksa berjilbab pada saat SMP. Nah, terkait dengan kasus yang baru-baru kita baca di beberapa portal berita terkait dengan siswi berinisial S yang kemudian depresi karena mendapatkan pemaksaan mengenakan jilbab di sekolahnya, kemudian orang tuanya protes terkait itu. Menuntut kepada sekolah bagaimana ini bisa terjadi. Anaknya sampai gak mau makan, sampai takut untuk bersekolah karena pemaksaan ini tuh bukan hanya sekali dua kali dia dapatkan. Tindakan mempermalukan orang itu yang membuat mungkin saja siswi S ini depresi. Kita bisa memanggil, misal salah seorang murid yang mau kita nasihatin bisa dipanggil ke ruangan untuk disampaikan secara benar, disampaikan secara baik. Tidak harus dengan mempermalukan kalau memang harus berbuat seperti itu. Tapi tindakan mempermalukan, mengulang-ulang bahwa kamu salah, kamu keliru, kamu harus bertaubat dan segala macam, seolah-olah dia sudah melakukan dosa besar. Padahal ya ini sekolah umum, lagi-lagi ini sekolah umum, bukan sekolah agama. Ini yang menjadi ironisnya, dan berkali-kali ini terjadi. Tidak hanya sekali dua kali, tetapi terus berulang. Karena ya juga mungkin saja Dinas Pendidikan juga mungkin ada pembiaran terkait itu. Baru ada korban yang jatuh, baru ditanggulangi. Kita memang cenderung menjadi dalam tanda kutip pemadam kebakaran. Jadi kalau sudah ada api, baru berusaha untuk memadamkan. Kita sulit untuk menjadi yang mencegah itu, membuat tindakan-tindakan preventif untuk mencegah kebakaran itu. Selalu ketika kasus sudah membesar, baru ditanggulangi. Pun cara menanggulanginya tidak sampai ke akar, sehingga kejadian itu akan terus berulang. Nah, jadi pihak sekolah di Sragen, Jawa Tengah itu kemudian dipanggil ke kantor polisi, kemudian ditanyai tentang laporan perundungan terhadap seorang pelajar putri yang diduga dipaksa mengenakan jilbab. Nah, jadi ini menjadi deretan daftar panjang dari kasus pemaksaan jilbab serta pelarangan jilbab di institusi pendidikan. Nah, Ibu Lis Markus juga selaku cendekiawan Islam sama-sama
mengatakan bahwa ini adalah pelanggaran hak asasi manusia. Beliau memperingatkan konservatisme di Indonesia itu makin menguat. Dan ini warning sejak di episode 2 kemarin saya juga sudah bahas bahwa gerakan konservatisme Islam khususnya itu di Indonesia semakin menguat. Nah, Human Rights Watch mengklaim laporan kasus terkait jilbab ini hampir tiap hari, teman-teman. Dan ini semakin mengkhawatirkan karena pergeseran makna jilbab menjadi lambang kediktatoran. Jadi jilbab itu dipaksain, jilbab itu harus wajib, kalau enggak kamu dihukum. Padahal kan sependek yang saya tahu, berjilbab itu adalah panggilan hati, bukan memaksa diri gitu. Karena segala sesuatu dipaksa nanti akan terbiasa. Tapi fenomenanya tidak seideal itu. Berapa banyak orang yang karena dipaksa kemudian melakukan akhirnya tidak sepenuh hati dan ya sudah, apa yang dia lakukan itu tidak benar-benar tulus dia lakukan, hanya karena ya saya dipaksa. Dan kita mau menyalahkan dia juga tidak bisa, karena ya dia melakukan itu karena paksaan orang lain, bukan atas panggilan dirinya dia. Nah, kemudian kepala sekolah dari SMA tersebut kemudian membuat satu pernyataan yang mengatakan bahwa pihaknya sudah meminta maaf kepada keluarga korban perundungan, yaitu siswi berinisial S ini. Nah, tetapi yang disampaikan oleh pihak keluarga dari siswi ini mengatakan iya betul bahwa pihak sekolah sudah meminta maaf. Kemudian berjanji akan membuatkan satu forum diskusi yang kemudian menyampaikan, mengedukasi siswa maupun guru-guru bahwa pemaksaan jilbab itu tidak dibolehkan, bahwa tidak boleh membenarkan tindakan perundungan untuk memaksakan atribut khusus keagamaan kepada orang lain gitu. Bahwa sekolah ini kan, apalagi sekolah umum ya, sekolah ini adalah ruang aman gitu, ruang nyaman untuk semua orang, untuk semua murid. Tapi kok kenapa kemudian sekolah itu menjadi sangat mengerikan karena terjadinya pemaksaan-pemaksaan yang tidak pada tempatnya. Nah, jadi kasus ini tuh seperti gunung es juga ya. Jadi sebenarnya di Indonesia itu banyak sekali kasus-kasus itu yang apa ya istilahnya tuh fenomena gunung es yang itu hanya nampak di puncaknya saja. Ini tuh sebenarnya ke bawah masih banyak lagi. Misal di sekolah saya sendiri itu sudah tidak kehitung berapa banyak siswi yang mendapatkan pemaksaan jilbab, termasuk saya sendiri. Pun saya, karena saya nggak mau dipermalukan, akhirnya saya mengikuti. Nah, yang menarik di komentar-komentarnya netizen ketika aku baca, itu ada yang bilang bahwa ya kan bagus dipaksa untuk masuk surga. Saya ketawa dulu ya, karena dipaksa untuk masuk surga. Memangnya sudah pasti ketika kamu berjilbab udah ada tiket masuk surga? Kan belum tentu. Cabang kebaikan itu banyak sekali. Dan walaupun kita meyakini bahwa apa yang kita lakukan ini adalah hal baik, tetapi caranya dengan memaksakan, dengan tindakan yang otoriter sampai melakukan kekerasan, itu sudah menjadi tidak benar. Itu menjadi tidak baik. Ya niatnya memang baik untuk menasihati orang untuk berjilbab misalnya. Tapi caranya yang nggak benar. Sesuatu yang baik harus pula dilakukan dengan cara yang baik. Pun kita ngotot bahwa memaksakan jilbab nanti juga akan dapat pahala katanya. Oke lah, itu juga salah satu motivasi orang kemudian mau memaksakan sesuatu kepada orang lain. Tapi kalau hemat saya, yang namanya pemaksaan itu adalah kekerasan. Secara tidak kita sadari, orang yang kita paksakan itu akan merekam di dalam memori otak dia bahwa kenapa kok beragama itu harus dipaksa? Kenapa kok menjalankan agama itu dengan sangat kejam, ada hukuman,
ada pemaksaan. Pokoknya kalau tidak hitam maka putih, kalau tidak benar ya pasti kamu salah. Padahal ada ruang dialog di tengah-tengah itu. Ada ruang yang kita bisa mendiskusikan itu, dan kita akan menemukan jalan tengahnya, teman-teman. Jadi kalau nggak hitam ya bisa jadi abu-abu, nggak harus langsung putih juga. Kehidupan kan kita ketahui bahwa ini tuh ada proses. Saya sampai bercadar seperti ini ada prosesnya. Di episode 1 saya sudah jelaskan bagaimana proses saya bercadar. Bagaimana proses saya dari bercadar yang sangat panjang, yang berwarna gelap, sampai bercadar yang modelnya seperti yang kalian lihat pada saat ini gitu. Itu semua ada prosesnya dan tidak mudah. Kenapa kemudian orang-orang mau menghilangkan proses itu? Orang menjadi baik itu tidak langsung serta-merta akan baik seperti itu. Dan baik versi kita belum tentu baik versi orang lain. Ada yang namanya kebenaran universal, kebaikan universal, dan ada yang partikular. Ada yang ya udah itu subjektif. Kalau saya, menurut saya cadar ini baik bagi saya nggak harus memaksakan perempuan lain untuk bercadar juga, karena yang menurut saya baik belum tentu baik untuk dia gitu. Saya menganggap cadar saya baik untuk diri saya, tapi apakah saya harus memaksakan perempuan lain untuk ikut bercadar karena saya menganggap bahwa cadar ini baik? Lingkungan sosial kita berbeda, latar belakang kita dibesarkan berbeda, berbagai tantangan yang kita hadapi dalam keseharian kita berbeda. Saya selalu berpikir begini, ketika ada teman-teman saya memutuskan untuk melepas cadarnya, ada satu teman saya yang kemudian takut bertemu saya tidak mau ketemu Ainun, takutnya saya dijudge, takutnya saya dimarah-marahin, kok kenapa kamu lepas cadar. Sampai teman saya ini menjauhi saya dan saya tidak tahu alasannya kenapa dia menjauh. Padahal kita sangat akrab, kita sering berbagi cerita tentang bagaimana struggle-nya teman saya ini bercadar tapi juga senang naik gunung, dia senang traveling segala macam. Dan pada akhirnya saya tahu ketika dia sendiri yang bilang bahwa saya sebenarnya tidak mau bertemu kakak, saya sebenarnya takut akan dimarahin, takut akan dijudge bahwa kok kamu sudah bercadar tapi kok melepas gitu. Saya kemudian bilang bahwa ketika kamu bertemu saya dengan diri saya di 7 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu, mungkin saya akan berpikir akan melakukan itu. Saya akan marahin kamu, saya akan menjudge kamu bahwa kamu sudah melanggar, bahwa kamu sudah berbuat hal yang buruk. Tapi kamu sudah bertemu saya di saat sekarang, di mana saya sudah sangat terbuka untuk berpikir bahwa kamu pasti punya alasan-alasan tertentu melakukan itu. Orang-orang yang kemudian dari berjilbab kemudian melepas jilbabnya, tentu punya alasan tertentu yang saya nggak tahu. Saya tidak berada di posisi dia. Saya tidak mau sok tahu untuk kemudian mengerti apa yang dia alami, apa yang dia rasakan, penolakan-penolakan yang dia alami, pergumulan yang dia rasakan di lingkungan keluarganya. Mungkin saya punya keberuntungan, punya keistimewaan bahwa di keluarga saya, sekalipun keluarga saya sama sekali tidak ada yang bercadar, tapi saya bisa diterima. Tapi bagaimana dengan teman-teman saya yang hidup di lingkungan keluarga yang mirip seperti saya, yang cadar itu asing di keluarga kita, dan ketika dia memutuskan untuk bercadar, dia ditolak, mendapatkan represi, ada yang bahkan cadarnya ditarik oleh keluarganya sendiri, dilarang segala macam. Dan mentalnya nggak kuat, itu gimana? Apakah saya harus bilang bahwa sabar ya, ini ujian? Nggak mungkin saya akan mengatakan seperti itu, karena kekuatan masing-masing kita tuh berbeda. Cara kita menghadapi masalah itu berbeda-beda. Dan sekali lagi, lingkungan di mana kita besar, apa yang kita hadapi setiap hari itu berbeda. Jadi saya nggak mau sok tahu kemudian mengatakan bahwa ini adalah ujian kamu, ketika kamu kemudian istiqomah dalam tanda kutip dengan pakaian yang mau kamu paksakan untuk keluarga kamu, maka kamu akan mendapatkan balasan yang banyak, yang baik.
untuk saat ini saya sudah tidak akan mengatakan seperti itu lagi. Mungkin ya di 6 tahun yang lalu saya akan bilang seperti itu dengan bangganya ya. Tapi sekarang saya sudah terlalu malu untuk mengatakan bahwa kamu akan dapat pahala, kamu akan diganjar surga dan segala macam. Saya tidak bisa menjamin orang untuk diganjar surga karena saya aja belum tahu saya akan masuk surga atau tidak. Pakaian sama sekali tidak menentukan. Saya tidak bilang bahwa jilbab itu nggak baik. Ya, toh saya juga berjilbab. Nggak mungkin lah saya bilang bahwa jilbab itu nggak baik ketika saya sendiri berjilbab. Nggak mungkin saya bilang bahwa cadar itu nggak baik ketika saya sendiri bercadar. Tapi saya yang mau bilang bahwa jalan menuju kebaikan itu sangat banyak. Jalan menuju Tuhan itu sangat banyak. Seperti kata Ibnu Arabi bahwa jalan menuju Tuhan itu sebanyak helaan nafas manusia. Bayangin satu manusia aja menghela nafas berapa ribu kali. Jadi ada banyak sekali kemungkinan-kemungkinan yang tidak pernah kita ketahui, yang tidak pernah kita bayangkan, yang kemudian itu sangat mungkin dijalani oleh saudara-saudara kita. Mungkin kita memilih jalan A untuk menuju kepada Tuhan. Teman-teman kita memilih jalan B untuk menuju kepada Tuhan. Kita akan bertemu di muara yang sama. Jadi tidak perlu khawatir, tidak perlu memaksakan, tidak perlu menarik, menghukum orang-orang yang gak mengambil jalan seperti apa yang kita ambil, teman-teman. Jadi terkait dengan kronologi kasus yang kemudian pemaksaan jilbab akhir ini yang baru saja terjadi kemarin di Jawa Tengah, teman-teman mungkin sudah banyak yang sudah membaca berita itu, sudah paham bagaimana alur dan sebagainya. Yang ingin saya garis bawahi di sini sekali lagi bahwa komentar-komentar netizen yang kemudian mau membenarkan seolah memaksakan seseorang itu adalah perbuatan yang benar, yang kemudian bisa dinormalisasi dan bisa dilakukan. Padahal lagi-lagi namanya pemaksaan itu adalah kekerasan. Yang namanya kekerasan itu sama sekali tidak bisa dibenarkan dengan alasan apapun. Nabi Muhammad datang untuk menasihati kita untuk berlaku lemah lembut, bukan berlaku sebagai seorang penghukum, sebagai seorang yang diktator yang kemudian mau memaksakan apa yang kita anggap benar. Karena apa yang kita anggap benar belum tentu benar untuk orang lain, apa yang kita anggap baik belum tentu baik untuk orang lain. Kita boleh menasihati tapi tidak untuk memaksakan kehendak kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam podcast kali ini. Mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya. Terima kasih dan sampai jumpa di episode-episode berikutnya.